mencoba untuk masuk sana sini, dan mudah-mudahan ini menjadi proyek yang bagus juga karena saling support itu adalah bagus. Terus informasi terakhir, tadi saya baru selesai ketemu notaris saya, karena saya lagi ngurus Asosiasi Developer Indonesia, dan saya sudah ngomong ke Pak Wamen bahwa saya mengajukan asosiasi karena mau ada bursa, jadi harus ada yang melindungi developer. Karena bagi saya IDM ini bukan hanya sekedar jual token, bukan hanya sekedar cari cuan di kripto ya, tapi kita pengen ngebangun blockchain di Indonesia. Dan respon dari kementerian, oke, kalau sudah jadi notarisnya daftar, insya Allah kalian lolos. Kalau lolos, pasti saya adalah ketua asosiasinya. Semoga ini menjadi sebuah kepercayaan juga kepada publik yang memang di awal tuh hanteman kanan kiri, bahkan sampai sekarang masih juga ada yang suka hantem kanan kiri segala macam. Dengan jadi ketua asosiasi, saya pikir ya kita lebih good lah, dan kita sih memang good. Mungkin itu kalau sebelum saya nanti serahkan voice chat ini ke Billy Putu dan Ari Susanto, bentar. Oke, sebelum saya lempar ke Billy Putu, ke Ari Susanto untuk lebih lanjut mengenai technicalnya Launchpad segala macam, saya pengen buka beberapa pertanyaan. Tapi saya juga pengen kasih tahu ke teman-teman di sini tuh sudah lengkap semua. Tadi saya minta untuk bergabung semua tim-tim saya yang selama ini ada di belakang layar, terus ada yang baru juga, itu nanti bisa menyapa teman-teman di sini. Semuanya hadir ya, semuanya hadir. Kalau Disti udah ada yang kenal. Disti ini adalah orang yang Ade ya, dia namanya Ade. Dia adalah orang yang dibalik media sosialnya IDM dan juga support di proyek-proyek yang memang IDM akan IDM support segala macam. Mungkin Disti bisa sapa, Ade bisa sapa teman-teman dulu. Halo semua. Perempuan kan. Terus ada siapa nih aku nulisnya di sini nih? Lakam. Ini orang baru nih. Wah, ini bagus dia. Videografer, fotografer, dan juga orang yang jaringannya luas. Tadi saya minta tolong kontak Saikoji atau Tuan 13 atau Tuan berapa tadi? Tuan 13, karena saya pengen IDM punya theme song, official theme song. Kalau yang Saikojinya sih kepengen lagu Jalanku Masih Panjang itu, tapi nggak tahu kalau nggak ketemu harga dan nggak ketemu ininya, mungkin saya pakai Tuan 13 atau apa. Ini Lakam ini yang spesialis. Ayo Lakam coba ditegur teman-teman. Halo, selamat malam. Ini timnya ya. Terus ada orang baru nih, baru gabung. Wah, ini tukang nulis jago nih. Namanya Yunda. Coba Yunda dengar, coba disapa dulu teman-temannya. Yunda? Oh, okay. Yunda kayaknya. Oh iya, Yunda. Oke. Disapa dulu Yunda. Ini namanya Yunda. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Kenalin aku Yunda. Cewek juga kan. Nah, kalau Paman Sayur, CFO udah bosen lah ya. Nah, ini kalau desain grafis sudah tahu. Kreatif directornya IDM, Vanka. Teman-temannya Vanka coba ditegur. Halo, malam semua. Oke. Ya, kalau yang lainnya sih saya pikir udah sering ketemu lah. Kalau Paman Sayur mungkin yang lain udah bosen nih, kayak Derry, Ruli, Kakak, Bible, Helmi, semuanya pasti udah bosen lah ya kalau lihat Paman Sayur, CFO sama Ari sama yang lainnya. Oke, saya buka beberapa pertanyaan dulu ke saya sebelum saya lempar visi ini ke Ari dan Putu. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya atau angkat tangan ya. Saya buka satu-satu setelah pertanyaan dilontarkan, lalu saya akan mute kembali agar teman-teman bisa bergantian bertanya dengan rapi. Oke, silahkan. Ayo yang mau bertanya, angkat tangannya ya, raise hand, pencet itu di tengah.
tombol tengah itu. Ini mumpung ada sih, dikasih kesempatan bertanya, ayo yang mau bertanya, jangan dilewatkan kesempatan ini. Nggak ada yang mau tanya ya berarti ya? Kalau nggak ada yang mau tanya ya lanjut aja kali. Oh ada. Halo Om Basyar, izin bertanya ya Om daripada ada yang lain. Oke Der, kayaknya chatting aktif, nanya aktif ya Der. Ya, harus Om daripada nanti nanya disangka akut kan mending langsung aja Om. Gini Om, Nanti jadi yang tadi Om Basyar bilang kan target Juni sampai dengan 100 juta token. Dan tadi dibilang NFT gamesnya akan dialihkan ke ASIC yang awalnya tadi di IDM. Nah berarti kan sekalian saya baca di roadmap ini berarti cuma ada CryptoPark sama Launchpad ya Om di IDM. Nah setelah saya ingin ada gambaran setelah Juni itu selesai burn 100 juta token dan Launchpad sudah ada, CryptoPark jalan, itu progres IDM setelah itu apa ya maksudnya di luar game yang tadi sudah dialihkan ke ASIC kayak gitu, biar ada pandangan aja sih Om setelah Juni itu, ini nggak akan mati, ada lagi progresnya atau kayak gimana gitu Om, kasih sih itu aja. Oke, thank you Derry. Pertama yang jelas digitalisasi koperasi itu kan masih berjalan, ekosistemnya sedang dikonsolidasikan, itu satu. Lalu yang kedua super apps itu kan juga jangan dilewatin. Lalu ketiga CryptoPark. CryptoPark itu aku pikir long lasting, itu project yang panjang. Karena inginku tuh ya kita jadi imperium, kita jadi pusat edukasinya kripto di Indonesia dengan menempatkan park-park di kota-kota besar di seluruh Indonesia yang sudah Oke, sebelumnya saya mau coba infokan, sorry to say, ternyata masih banyak kekhawatiran tentang nama kripto, jadi kayak di GBK pun CryptoPark ku ganti jadi namanya IDM Park, tapi focusingnya kepada kripto. Lalu yang di Bandung itu kita ganti nama IDM Park. Dan saya kalau jadi sama tim tuh coba untuk jalan ke Surabaya sama Bali di bulan Januari awal, mungkin sekalian liburan, sekalian cek-cek ke lokasi dan tempat. Artinya apa? CryptoPark itu ya tidak akan pernah berhenti. Maunya saya itu panjang, itu jalan panjang. Jadi kan kalau itu sudah tercapai di seluruh Indonesia pun ya CryptoPark tetap ada gitu. Dan itu bisa jadi tempat yang tadi aku bilang imperium kripto di Indonesia. Lalu super app juga kan nggak mungkin juga kalau super app sudah bagus terus mungkin malah jadi hype, malah jadi bagus karena kebanggaan Indonesia punya aplikasi super, dalam satu genggaman orang bisa saling chatting, messenger, orang bisa sosial mediaan, orang bisa jualan di marketplace, terus bisa gunakan financial technology untuk keperluan sehari-hari segala macam. Kupikir mauku juga nggak akan mati, dan itu selalu menjadi utilitasnya IDM token, karena IDM Co-op-nya juga memang menggebor-geborkan akan buat itu. Dan yang kemarin memang diagendakan sama Beli Putu, CTO kita itu bisa tesnya di tanggal 25 terus mundur, sorry to say, karena memang agak rumit ketika berbenturan sama ada yang libur, tapi itu bukan sebuah apologi, tapi saya pikir tetap kita on progress dan nggak mungkin nggak dijalanin. Lalu kenapa sih muncul IDM Launchpad? Kenapa sih muncul game B2E? Kenapa sih muncul niatan bikin metaverse, IDM Land segala macam? Karena kemarin itu waktu IDM hadir tuh kan orang banyak yang nyinyir, banyak yang bilang ini mah cuma real life segala macam. Mana untuk teknologi blockchain-nya, mana untuk membangun blockchain-nya, ya udah. Jadi ya saya sih senangnya kalau ditantang ya saya jabanin, kalau bahasa orang Jakarta, atau dijual ya saya beli. Nah, saya bilang sama tim, saya bikin rapat mendadak, sanggup nggak kalau kita bikin ini segala macam? Oke, sanggup jalan. Ya udah, aku tambahin projectnya. Jadi di di gold paper pun kita update bahwa ada yang namanya project for real life, ada yang namanya project untuk blockchain-nya. Yang project untuk blockchain ya IDM Launchpad. Jadi kita kepingin
ada token-token yang pengen rilis, terus pengen lakukan ICO, IDO segala macam, ya lewat launchpad IDM aja. Nah, ini udah jadi dan sekarang agenda malam ini kita ngomongin itu. Lalu yang game P2E, ya nggak apa-apa, kan ini bagus. Jadi ya saya menginisiasi ada tokoh besar, saya menginisiasi ada public figure yang memang nanti ke depannya mungkin membuat istilah atau kata Cibaduyut yang saya sangat bangga sebenarnya dengan Cibaduyut, kan itu tempat bikin sepatu di Bandung bagus tapi kok jadi konotasi negatif scammers tuh ya Cibaduyut. Dengan adanya public figure seperti Mas Anang terus mau bikin token dan berani dan bikin gamesnya P2E, bagiku itu adalah sebuah terobosan besar gitu loh. Dan saya sih nggak ngebayang nanti bagaimana by Pricer bahkan keinginan orang-orang tuh ingin bergabung di sana. Dan saya juga ada kenal beberapa orang yang biasa jadi consulting media di kripto, ya yang satu dari Malaysia, yang satu dari Jepang, saya discuss segala macam. Mereka tahu congklak dan mereka bilang aku all in kalau itu ada segala macam. Terus apakah game P2E terus tidak lagi di IDM lalu IDM-nya stop? No. Saya bilang ke teman-teman, gimana kalau kita fokusnya di metaverse? Oke, lanjut, jalan kita. Gitu sih. Jadi itu tetap jalan. Jadi nggak mungkin kita mati, nggak mungkin saya diamkan. Apalagi kalau sudah kecapaian 100 juta token, rugi nggak sih kalau dimatiin? Karena kan ya pasti IDM juga udah jadi startup raksasa juga mungkin kalau udah sisa segitu dengan harga segitu. Karena ukurannya IDM ini bakalan jadi koperasi raksasa, terus keuangannya sehat, kaya. Kalau dilihat nanti member-membernya juga udah pada cuan gede, itu kan itu tolak ukurnya. Dan itu Dar. Oh, makasih banyak.